Masih di Sportcast Nusantara TV. Coach, dari 6 pemain yang diisukan ditawar oleh ataupun ingin diambil oleh klub Liga 1, 2 diantaranya sudah berumur 30 tahun ke atas. Ya, ya. Jordi dengan Tom Haye. Struijk masih 22. Justin masih muda. Justin masih 21. Sain juga masih oke. Nathan Joe apalagi. Ini kan satu pertimbangan buat mereka nih kan. Seharusnya ya yang seperti coach bilang lebih baik mereka fight mencari klub yang ada di Eropa misalnya. Bukan di Eropa saja, Bung Boy. Kan kualitas kompetisi yang tinggi kan ada Jepang, ada Korea. Bahkan mungkin di negara-negara Timur Tengah sana kompetisinya juga lumayan bagus gitu loh. Bukan saya mengecilkan kompetisi kita. Kompetisi kita sebetulnya makin hari makin membaik gitu. Tetapi ya kita tahu lah kan, wasit. Ya kan, keputusan-keputusan oke lah sekarang memang membaik, tetapi ada catatan pasti. Ada catatan gitu kan. Makanya saya bilang bukan saya bilang liga kita jelek, tetapi harus diperbaiki kalau mereka mau main di sini. Saya menarik sama pemain muda tadi ya. Pemain muda tadi kalau bisa ya, main di negara-negara yang kompetisinya top gitu ya. Korea, Jepang, atau negara Timur Tengah. Tapi kalau yang udah berumur di Liga 1 kita oke lah gitu, nggak ada masalah menurut saya gitu kan. Karena sisi bisnisnya juga kan menarik, itu penonton akan datang, betul ya kan, itu klub yang ditempatin akan juga meraup keuntungan gitu kan. Dengan catatan penampilan klubnya juga harus bagus, karena kan orang Indonesia gitu, pertandingan kedua masih penuh ketika penampilannya jelek secara umum ya, timnya bukan individunya jelek, dia ditinggalkan juga gitu. Tapi sekali lagi saya bilang mudah-mudahan sih mereka dapat klub di luar sana ya. Kita berharap mereka gitu dapat klub di luar. Terutama yang muda-muda, Bu Boy. Yang muda-muda. Sekali mohon maaf, Badan Liga saya bukan bilang liga kita jelek gitu kan, tapi perlu ada perbaikan yang pasti. Supaya mereka juga nanti apa yang mereka dapat tidak seperti yang Bung Ropan bilang, tidak ada pemain bagus main di Liga Indonesia tiba-tiba hilang prestasinya, menurun gitu kan. Seperti itu. Jordi dari Kedah ya kan 28 M dibayar Kedah. Johor Darul Taksim ya. Iya. Saya pikir itu angka yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau klub-klub kita mampu nggak membayar seperti yang dia dapat di Kedah, Bung? Di Johor ya, Johor Darul Taksim, TDT ya, dia terakhir bermain. Bisa saja sebenarnya kalau ada klub yang nekat. Toh kan Persija ingin mengambil dia, ada beberapa klub lah. Mungkin Persib, mungkin Bali United, kan itu kuat-kuat secara finansial. Itu bisa mengambil gitu. Dan dalam usia-usia seperti Jordi ya, saya kira dia harus berpikir ke depan. Dia kalau memang nggak ada klub di sana, dia bisa ambil di sini. Toh di tim nasional juga dia jarang dipakai sekarang. Masuk di tim nasional cuma cadangan, nggak dimainkan terus. Jadi dalam usia itu dengan fulus yang oke, yang kalau dia memang cocok dengan harga dia bisa bermain di sini ya. Kalau sudah bilang tadi kan ada sisi keuntungan dari bisnis, penjualan merchandise laku, apalagi untuk nomornya dia, nomor punggung dia, apalagi kalau dia bermain bagus, klubnya ada di papan atas, ya semakin oke. Jadi ada dua sebenarnya yang bagus, sama Tom Haye juga. Cuma Tom Haye belakangan isu terakhir dia di Perancis kan, di Nice. Dia masih bersikeras karena Nice tertarik sebelum dia ke Almeria itu tertarik untuk mendapatkan dia. Jadi semoga dia bisa ada di sana. Dan dia kalau disuruh pilih, dia bilang dia belum bisa menjawab di Indonesia, coach. Bagaimana dengan Liga Indonesia? Nggak bisa dijamin. Karena dia memang hati dia itu di Eropa. Makanya dia terbang ke Nice untuk mendapatkan itu. Walaupun saya cadangan, tapi saya kan Nice salah satu klub yang bagus di Prancis, elit kan di Liga 1 sana. Artinya kalau dia bermain sebagai super sub juga, main 20-30 menit kan oke lah. Yang penting dia bisa bermain. Itu yang akan dilihat kan. Nah itu dengan usia dia seperti saat ini. Dengan kondisi kau dia nggak apa-apa. Bayar juga sama seperti di Almeria, pasti dia akan memilih untuk bermain di Nice. Walaupun dengan bayaran Indonesia di Liga 1 lebih tinggi sedikit, dia akan ambil. Dia akan ambil di sana. Kecuali memang sudah nggak bisa main, Boy. Dia akan berpikir untuk ke Indonesia. Kalau memang sudah waktunya sudah 32, 33, 34 mungkin ya. Sudah waktunya siap pensiun nih. Sama seperti Vano Lillipali lah, usia masuk ke 35 misalnya. Diego Michel sudah 34 tahun, ya udah gua di Borneo aja lah. Sampai selesai kan gua pemain inti juga. Jadi gitu, orang akan berpikir gitu. Coach, kalaupun nanti akhirnya Nathan memilih Liga 1, let's say
entah itu Dewa United atau Bayangkara. Bayangkara. Lalu Struik juga mungkin merapat ke Persebaya kah? Atau Bali United. Kira-kira akan mempengaruhi klub-klub nggak dari sisi ya tadi penontonnya, kualitasnya, penampilan mereka, Coach? Pasti secara aspek bisnisnya saya pikir bagus ada mereka itu gitu. Tapi harus konsisten juga penampilan mereka dan juga ini kan sebetulnya aset kita ya. Aset tim nasional harus dijaga juga. Tahu sendiri Liga Indonesia kan, ketika main di UE cenderungannya mencederai gitu kan. Itu juga jadi masalah di kita gitu kan, bahwa dia adalah aset kita dan pemain nasional gitu kan. Belum lagi dengan negara yang luas seperti saya bilang di awal tadi, dia capek karena perjalanan sangat jauh dan dari game ke game itu juga waktunya tidak banyak dengan negara yang begitu luas. Apakah dia bisa tampil maksimal gitu kan? Justru nanti kalau dipaksa cedera waktu dibutuhkan tim nasional atau peaknya udah habis ketika dimasuk ke tim nasional maka udah mulai sulit gitu loh. Karena frekuensi tadi yang Coach bilang pertandingan jarak yang jauh seperti gitu. Kecuali kalau dari mereka bermain ada jeda untuk mempersiapkan tim nasional bermain biar recovery dulu mungkin bisa Bung Boy. Tapi ketika kompetisi nggak ada jeda, nggak ada break, udah masuk persiapan tim nasional, peaknya sulit untuk naik ke atas lagi. Tapi Rizky Ridho bisa menyesuaikan, Egy bisa menyesuaikan, ya kan? Ya harapannya juga seperti itu. Harapannya kayak Egy dan Rizky Ridho. Itu yang penting kan konsistensi dia. Dia konsistensi dia bermain. Dan juga dia harus bisa menghindari jangan sampai cedera yang terlalu lama untuk bisa bermain. Ya, kalau dia bisa bagus dengan klub itu, ya saya pikir oke bagi dia. Tapi memang untuk kompetisi kita yang coach sudah bilang harus lebih ditingkatkan. Oke, sekarang sudah peningkatan, misalnya sudah ada VAR, coach. VAR kan, video asisten VAR, referee itu udah oke lah. Tapi tetap wasit itu masih bisa menjadi catatan para wasit-wasit ini, ya. Kemudian pengaturan jadwal juga sudah bagus, sudah oke. Karena memang ketua umum sudah bilang kan, perlahan tapi pasti kita akan coba membenahi Liga 1 ini untuk bisa bersaing di level ASEAN. Dari ketertinggalan kita jauh di bawah untuk bisa bersaing sampai di posisi atas lah, bersaing dengan Thailand, bersaing dengan Malaysia atau Vietnam. Itu kan menjadi tujuan utama. Tapi memang pembenahan Liga ini harus lebih ditingkatkan. Saya pikir kalau bisa dilihat kan dari PT Lib ini sudah coba untuk menyesuaikan dengan agenda dari tim nasional. Karena agenda tim nasional itu kan tidak bisa diganggu. Jadi kompetisi jadwal klub itu harus lebih menyesuaikan. Bukan tim nasional menyesuaikan dengan kalau sebelum-sebelumnya kan tim nasional menyesuaikan dengan agenda kompetisi. Sekarang kompetisi sama kayak di Eropa lah. Dia harus bisa melihat akan bermain di FIFA Matchday di mana. Jadi kompetisi bisa jeda. Itu harus diatur dengan baik untuk di liga kita, sehingga mutu liga kita itu perlahan tuh naik terus. Untuk itu yang bisa membuat pemain-pemain lain bisa melihat bisa datang bermain di kita. Itu yang paling penting. Tapi kalau pemain-pemain muda memang saya bilang tadi sampai bulan Agustus mereka nggak ada klub. Itu dia. Yang nggak ada pilihan. Kalau bayarannya tinggi, mereka mengejar jam bermain untuk bisa ada di tim nasional, apalagi kita menghadapi putaran keempat di bulan Oktober. Betul. Tapi kemudian mereka sepanjang Agustus, September nggak pernah main di klub, mana bisa mau main kalau menunggu di Eropa kan, atau di Liga 2 kata Agus bilang tunggu nggak ada yang panggil nih, Liga 2 pun di Eropa nggak, susah. Sementara Liga 1 menunggu saat ini, apalagi dengan yang naik plus yang tinggi kan. Tadi kan plus minus lah Bung Boy, saya pikir plus minus makanya kita bicara plus minusnya kan. Apa dilematis juga dilematis gitu. Yang pasti dari aspek bisnis klub-klub itu sebetulnya menguntungkan. Dan yang pasti ketika salah satu pemain kita tuh main di Persib umpamanya, itu kan anak muda Persib punya idola sekarang baru pemain nasional kita. Dan memancing juga kan anak kecil-kecil untuk bermain bola mau seperti ada idolanya pemain nasional. Aspek positifnya itu, belum lagi aspek bisnisnya kan gitu. Begitu juga di daerah-daerah lain. Nah, hingga anak-anak muda terpanggil untuk bisa, kalau sisi saya terpanggil untuk menjadi pemain bola lebih tinggi lagi karena ada ininya. Ini kan persoalannya tadi yang coach sebutkan tadi adalah kita harus meningkatkan kualitas kompetisi kita. Yang kedua, apakah klub juga siap dengan secara finansial, ya kan? Sudah rahasia umum ketika klub-klub yang gajinya telat, segala macam. Apakah pemain-pemain diaspora ini siap
untuk juga tiba-tiba menghadapi situasi seperti begitu, Bu? Ya. Mungkin klub-klub besar masih bisa. Klub besar juga punya masalah. Saya pikir yang mau ngambil mereka pelatih pemain nasional kita itu ya klub-klub besar, Bu Boy. Iya. Yang secara finansial saya pikir Mampu, iya, mampu gitu loh. kuat. Nah kalau enggak nanti biar ditegur sama ketua umum. Repot. Kalau telat-telat gaji repot juga kok ya kan. Ini masih masalah gaji. Seorang Rizky Ridho misalnya average gaji per bulannya 100 sampai 150 juta. Ya kan? Berarti kalau ada pemain diaspora yang main di Eropa ya pasti ya nggak jauh dari situ. Bahkan di atas itu. Berarti cash flow dari klub-klub itu juga harus tersedia. Ya, tapi jangan salah, dengan adanya klub itu hire pemain tersebut, mungkin sponsor juga banyak datang, Bung Boy. Ya, Bisa aja. Bisa aja, kenapa Iya, tidak? Gitu. Selama ini kan para pemain kita disponsori secara personal maupun secara tim. Betul. Sponsor akan datang memang kalau ada pemain-pemain bagus yang ada. Iya, sana. iya. Apalagi kalau dia mampu meningkatkan performa tim. Iya. Itu. Kalau bisa melihat di sini ya tergantung dari pemain itu sendiri sih. Untuk menentukan nasib dia, karir dia kan bersama dengan di klub yang dia ingin mainkan. Tidak ada masalah, apalagi ketua umum kan sudah buka. Silakan. Bahwa kalau kalian mau main di Liga 1 nggak ada masalah. Kalau saya melihatnya kualitas dia, Bang Bung. Iya. Kualitas dia yang akhirnya nanti bagaimana nih? Bermain di mana dia nih? Kualitas dia meningkat, jam terbang segala macam untuk membela tim nasional kan tujuannya itu. Iya, itu pasti. Ya kan? Tujuannya itu. Kalau bicara uang aja ya repot kita gitu kan. Artinya gini, mereka main di Eropa, mungkin uangnya juga nilai kontraknya juga bagus. Ya. Tetapi di sisi lain aspek persaingan, kompetisi, jam terbang segala macam dia teruji gitu loh. Dengan bermain di liga yang memang berkualitas kan gitu, Bung. Di samping itu tadi namanya pemain profesional, ininya juga harus bagus gitu loh. Kalau di Indonesia mungkin ininya dia dapat gitu loh, ya kan? Finansialnya mungkin dia dapat, gitu. Tetapi kualitasnya seperti apa gitu loh. Menurut saya, kok saya lebih senang mereka main di sana ya. Paling dia di klub-klub negara-negara yang kompetisinya luar biasa dan mempunyai sejarah sepak bola yang bagus. Jepang, Korea itu kan negara-negara yang luar biasa gitu. Thailand lah paling tiga di ASEAN. Tetapi kalau Thailand sih, kalau menurut saya oke lah kita dibanding Thailand, kelas kita kompetisinya ya, agak di bawah Thailand. Tetapi kalau masih di ASEAN, kok saya lebih bagus kok negara-negara yang lebih dari negara. Atau Eropa Timur lah, Kos. Eropa Timur, Kroasia, banyak kan, Polandia, banyak, Slovakia. MLS kali ya. Ya, atau di Amerika bisa kan? Karena Martin Paes kan di sana ada, di Dallas kan? Bisa di Amerika. Itu. Atau di Liga Timur Tengah lah, kan di situ bekas banyak pemain Qatar, Eropa. Uni Emirat Arab. Bekas pemain Liga Pro. Iya. Nomor 1 di dunia pada main di situ kan. Iya. Tapi juga persaingannya ketat juga. Pilih. Permain jelek juga bisa tersisi juga, Coach. Kita break dulu. Kita break dulu, Coach. Dan Bung Ropan, kita kembali setelah pariwara berikutnya.